Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin ke nomor terakhir dari bagian astronomi KSNK Kebumian tahun 2020. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar pada soal sebelumnya adalah mana? Ini gambarnya ya. Gambarnya adalah diagram Venn yang ini. Kita cek aja satu-satu ya. Oh ya, tadi Y-nya dapat 74 dan X-nya dapat 6. Kita cek satu-satu. Yang A, semua fenomena tidak saling berkaitan. Salah ya? Karena pasti ada kaitannya ya. Pasti berkaitan. Ya walaupun tingkat keterkaitannya bisa kita lihat dari seberapa banyak angka yang saling beririsan ini ya. Kalau angka yang di tengah-tengah ini besar sekali, ya berarti sangat terkait. Kalau angkanya kecil, antar ininya yang saling beririsan itu kecil, berarti ya tidak keterkaitannya tidak terlalu besar atau bisa dibilang kurang terkait, gitu ya. Tapi kalau dia bilang tidak saling berkaitan udah pasti salah karena pasti ada kaitannya. Yang B, semua fenomena saling berkaitan. Ini betul ya, karena pasti ada kaitannya di antara ketiganya. Nggak ada yang saling lepas satu sama lain. Yang C, sebagian besar X-class flare berkaitan dengan SPI. SPI yang berkaitan dengan X-class flare adalah 6. Jadi kalau dibilang sebagian besar, ya salah sih. Karena cuma ada 6 yang terkait. Ada banyak yang lain yang tidak terkait. Yang D, sebagian besar X-class flare tidak dapat dikaitkan dengan CME. Ini juga salah ya, karena CME yang terkait dengan X-class flare itu cukup besar, 74. Oke, dibanding 6 tadi, 39, 22, 74, cukup signifikan kayaknya. Yang E, kita tidak bisa memprediksi terjadinya SPI menggunakan fenomena X-class flare. Ini juga betul ya. Karena keterkaitannya kecil, jadi nggak bisa langsung ada hubungannya antara SPI dengan X-class flare. So, ada dua pernyataan yang benar menurut saya di sini. Kuncinya bilang E, tapi menurut saya yang B itu juga betul. Karena pasti ada kaitannya antara ketiga fenomena ini. So, kali ini I'm not sure. Nah, itu dia seluruh soal dari bagian astronomi di KSNK Kebumian tahun 2020. Ada banyak sekali materi yang menurut saya cukup menarik dan bisa jadi bahan pelajaran di kedua olimpiade ini ya, baik yang mau ikut olimpiade kebumian ataupun yang mau ikut olimpiade astronomi. Bisa buat belajarnya cukup lumayan tuh, ada banyak variasi soal, mulai dari yang cukup gampang sampai ke yang cukup sulit, karena harus teliti dengan satuan lah, konversinya lah, analisisnya. So, cukup bagus sih buat belajar. Bagi yang mau dukung Udaniko bisa lewat traktir.id/udaniko. Itu aja dulu pembahasan untuk 2020 kali ini. Semoga ini semua bisa membantu kalian untuk mempersiapkan diri dalam belajar, mempersiapkan diri ke Olimpiade atau KSN. Cek aja playlist pembahasan dari Olimpiade di tahun-tahun sebelumnya. Lumayan tuh buat bekal persiapan kalian. Saya doakan semoga sukses di KSN-nya. Itu aja dulu. See you next time.